Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini hadir Bapak Hadir Reskrimsus, hadir juga Bapak Rubika dari Pegadaian. Di dalam hadir penyidik dari Kejaksaan Agung. Nah, hari ini penyidik dari Joint Investigasi bersama penyidik dari Kejaksaan Agung dan Pegadaian akan melakukan uji terkait tentang barang bukti yang ada. Pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan mungkin kami beri waktu untuk Pak Rubika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Budi yang saya hormati, yang terhormat Bapak penyidik. Kami dari PT Pegadaian tentunya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri nanti kami menunggu koordinasi secara langsung kapan dilaksanakan. Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar per kepingnya itu seberat 1 kilogram. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang terima kasih, kita lanjutkan pada rekan-rekan sekalian. Terkait tentang barang bukti ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab, hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Nah, oke. Indikatornya apa sih Pak yang diuji Pak? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emasnya ini kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran Pak ya. Mungkin dalam bentuk indikatornya yang diuji apa? Izin menyampaikan, tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya. Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya. Seperti itu Mas, terima kasih. Baru secara visual aja. Berarti kalau untuk melakukan uji di lab akan membawa keseluruhan atau hanya sampel beberapa saja untuk dibawa?
seyogyanya akan dibawa keseluruhan karena ini terkait tentang azas keterbukaan di dalam proses penyerahan berkas perkara dan barang bukti lanjutan. Saya rasa itu teman-teman sekalian, nanti kami akan selalu update. Pak mau bertanya kan kemarin itu kan sempat disinggung oleh Pak Febri ya soal emas itu memang ditemukan di rumah dia, tapi dia mengaku bukan punya, maksudnya ada yang punya. Nah, dari penyidik itu. Oh ya, itu kan terkait tentang materi penyidikan ya. Jadi itu belum bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman joint investigasi ini masih terus bekerja. Nanti akan, ini bagian proses, masih proses semua. Jadi semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara bertahap. Artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Saya rasa itu teman-teman sekalian terkait tentang kegiatan kita hari ini. Nah, satu ada berita di luar dari kegiatan ini kami sampaikan. Kegiatan teror yang terjadi di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan untuk pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju putra-putri yang cerdik dan pandai, sehingga dalam dunia pendidikan harus benar-benar kita jaga. Saya rasa itu kepada teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Itu ya, next nanti kita sampaikan. Nggak bisa, masih sterilisasi mas. Tapi sejauh ini sih kan. Iya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.